pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Di bagian ini kita akan bahas dua hal, yaitu radiasi kalor dan hukum pergeseran Wien. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Radiasi benda hitam kita bagi menjadi dua. Radiasi kalor, dan yang kedua adalah hukum pergeseran Wien. Kita bahas yang pertama, radiasi kalor. Benda-benda yang berpijar akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau GEM. Semakin tinggi suhu benda yang berpijar, semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Jadi, energi ditentukan oleh suhu benda. Menurut hukum Stefan Boltzmann, besar energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan pangkat 4 suhu mutlaknya. Atau kita ditulis dalam rumus adalah I, ini intensitas, sama dengan E, to membacanya T pangkat 4. Atau I itu P per A, intensitas itu adalah daya per luas. Sedangkan P adalah E per T. Ini P, daya itu E per T. Energi per waktu. Kalau kita ingat ini adalah watt, ini meter persegi. Jadi watt per meter persegi, sedangkan energi adalah joule per waktu. Jadi intensitas adalah E to T pangkat 4 atau P per A sama dengan E per A kali T. Keterangannya ini, I adalah intensitas radiasi, satuannya adalah watt per meter persegi. Ini dilihat dari satuannya di sini. Kemudian E emisivitas, nilainya antara, ini kurang A ya, 0 sampai dengan 1. Untuk benda hitam sempurna, E-nya 1. Kemudian to adalah tetapan Stefan Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter pangkat 2 Kelvin. Sedangkan T adalah lama pemancaran energi, satuannya sekon. Ya, kita tahu mungkin keterangan selanjutnya adalah P ya. P ini adalah daya. Ini watt satuannya. Lalu A itu luas permukaan meter persegi. Terus yang belum ini E ya. E itu energi, satuannya joule atau watt per meter. Watt per sekon. Faktor apa saja yang mempengaruhi radiasi suatu benda? Nah, kita lihat ini ada kesimpulannya. Jika kita berada di dekat benda yang panas, pada tubuh kita akan terasa panas. Ya, jika kita dekat benda yang panas, maka tubuh kita terasa panas. Nah, tubuh akan terasa semakin panas apabila kita berada di dekat benda yang
suhunya lebih tinggi. Jadi semakin tinggi suhunya, kita merasakan benda yang di dekat kita ini suhu terasa lebih panas lagi. Serta panas yang kita rasakan akan semakin kuat jika benda yang berada di dekat kita berwarna gelap. Nah, ini jadi ya, gelap atau warna mempengaruhi suhu, mempengaruhi panas ya. Di samping itu, kita juga melihat bahwa benda memiliki luas permukaan. Semakin luas permukaan benda, semakin terasa panas yang kita rasakan. Di samping benda memancarkan panas, benda pun dapat menyerap panas atau energi. Hal ini tergantung pada suhu antara benda dengan ruangan di sekitar benda. Apabila suhu benda lebih tinggi daripada suhu ruangan, benda akan memancarkan panas. Dan sebaliknya, jika suhu benda lebih rendah, maka benda akan menyerap energi. Energi yang dipancarkan oleh suatu benda tidak bergantung pada jenis benda, tetapi bergantung pada suhu dan sifat permukaan benda. Ini hanya satu kelebihan. Jadi energi yang dipancarkan oleh benda ini hanya bergantung pada T atau suhu dan permukaannya, sifat permukaannya. Nah, di sini ada tabel. Tabelnya adalah hubungan antara suhu benda dengan warna benda. Ini dari hasil eksperimen. Untuk suhu 500 sampai 700 derajat Celcius, ini warna bendanya merah tua. 700 sampai 800 derajat Celcius, warna bendanya merah. 800 sampai 900 merah jingga, dan seterusnya ini ya. Yang paling tinggi adalah warna putih. 1300 sampai 1500 derajat Celcius itu akan memancarkan warna putih, warna benda putih ini. Jadi kalau yang paling rendah suhunya merah tua, kemudian berubah bergeser menjadi merah, lalu jingga, merah jingga ini masih, kemudian jingga, kuning, kuning muda, dan terakhir putih. Ini suhunya paling tinggi. Benda hitam. Benda hitam ini benda yang akan menyerap semua energi yang datang dan memancarkan energi dengan baik. Jadi benda hitam itu benda yang merupakan daya serap yang baik karena semua energinya ini diserapnya. Kemudian memancarkannya juga dengan baik. Benda hitam jika dipanaskan akan memancarkan energi radiasi. Ya, ini yang akan kita bahas. Inti pokoknya adalah radiasi benda hitam ya, judulnya. Energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam dinamakan radiasi benda hitam. Nah, ini ya. Sedangkan benda hitam sempurna memiliki nilai emisivitas E sama dengan 1. Jadi nilai emisivitas itu daya pancar atau daya serap suatu benda. Jadi benda hitam sempurna itu daya serapnya maksimal ya. Contoh soal. Tentukan energi radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda yang memiliki luas 400 cm persegi yang suhunya 127 derajat Celcius. Jika diketahui emisivitas benda itu 0,5. Emisivitas itu tidak ada satuannya ya. Penyelesaiannya diketahui A. Ini satuannya kita setarakan semuanya. Sentimeter persegi menjadi meter persegi. Lalu T
Kita tahu ya dalam fisika kalau rumus ada T, ada derajat Celcius, harus dijadikan Kelvin dulu baru bisa dimasukkan ke persamaan. 127 derajat Celcius menjadi 400 Kelvin. E-nya 0,5, taunya ini biasanya diketahui dalam soal ya. Ditanyakan W, energi radiasi yang dipancarkan. Itu W. Rumusnya W E to A T pangkat 4. Jadi pada rumus yang pertama itu kan tadi I sama dengan P per A ya, atau I sama dengan E per A kali T. Jadi E sama dengan, nah ini ya, E to A T pangkat 4. E nya dimasukkan, to nya, lalu A dan T pangkat 4. Ini nilainya 29,0304 watt per meter persegi. Sekarang kita bahas yang kedua, hukum pergeseran Wien. Jika sebuah benda dipanaskan, maka suhunya akan naik dan warnanya akan berubah dari merah tua bergeser ke arah sinar putih. Tadi diperhatikan sesuai dengan tabelnya ya. Jadi semakin tinggi suhunya akan bergeser ke arah warna sinar putih. Jadi dari merah kemudian semakin muda gitu ya, merah jingga dan seterusnya sampai ke putih. Jadi pada saat merah tua itu suhunya lebih rendah. Nah, sampai ke sinar putih ini suhunya lebih tinggi. Maka di sini jika benda dipanaskan, maka suhunya akan naik dan warnanya akan berubah dari merah tua menjadi putih, sinar putih. Nah, pergeseran warna benda menunjukkan bahwa pancaran energi radiasi semakin tinggi suhunya, semakin besar frekuensi gelombang elektromagnet yang dipancarkan benda tersebut, dan semakin lengkap gelombang elektromagnet yang dipancarkan. Lengkap itu berarti kita lihat spektrum gelombang elektromagnet ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini gelombang elektromagnet ini ada beberapa ya, ada 8 itu sesuai dengan frekuensinya atau panjang gelombangnya. Jadi di sini pergeseran warna benda menunjukkan bahwa pancaran energi radiasi semakin tinggi suhunya, semakin besar frekuensi GEM yang dipancarkan benda tersebut, dan semakin lengkap gelombang elektromagnet yang dipancarkan. Jadi pada saat benda ini memancarkan energi, semakin tinggi suhunya, frekuensinya semakin besar dan lengkap. Artinya mungkin bisa sinar X atau cahaya tampak atau sinar UV dan seterusnya. Jadi ini dikatakan semakin lengkap gelombang elektromagnet yang dipancarkan. Lanjut. Nah, ini ada grafik dari pergeseran Wien untuk spektrum radiasi benda hitam. Ini grafik antara pada sumbu Y adalah intensitas dan pada sumbu X adalah panjang gelombang, tapi panjang gelombang yang maksimum. Ini judulnya adalah gambaran gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh benda hitam. Jadi yang pertama di sini T1, ini kurvanya intensitas dengan suhunya, ini T1, ini lambda maksimum sekian, ini tingginya intensitas sekian. Kemudian jika suhunya naik, lambdanya akan bergeser ke kiri. Artinya kalau di sini garisnya adalah garis lambda, kalau ini bergeser ke kiri berarti lambda maksimumnya lebih pendek, makanya bergeser ke kiri. Intensitasnya semakin besar, suhunya juga bertambah, tetapi lambdanya semakin kecil. Demikian juga jika ditambahkan ini suhunya lebih besar, T3.
intensitasnya lebih besar, tetapi lambdanya ini lebih kecil. Seperti itu untuk hukum pergeseran Wien ya. Ini keterangannya. Radiasi benda hitam selalu terdapat lambda yang membawa energi paling besar atau intensitas maksimum, dan lambda yang membawa Imax selalu bergeser ke arah lambda yang lebih pendek ketika suhu benda tersebut bertambah. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, pada saat lambdanya kecil ini berkurang, suhunya naik. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa lambda maksimum dengan T, ini lambda maksimumnya malah di sini, ini juga, ini T-nya naik, atau lambda maksimum berbanding terbalik dengan suhu. Ya, pernyataan tersebut dikenal dengan hukum pergeseran Wien yang dirumuskan dengan lambda maksimum kali T sama dengan C ya. Jadi di sini karena satu tempat ini berarti lambda dengan T, lambda maksimum dengan T ini adalah berbanding terbalik. Lambda maksimum kali T sama dengan C. Keterangannya ini lambda maksimum panjang gelombang yang membawa energi maksimum. Lalu T suhu benda ini dalam Kelvin, dan C adalah konstanta Wien, nilainya 2,898 kali 10⁻³ meter Kelvin. Contoh soal. Suatu benda memancarkan radiasi pada suhu 727 derajat Celcius. Tentukan berapa panjang gelombang yang membawa energi radiasi maksimum. Ini C-nya sudah diketahui juga. Penyelesaian diketahui T 727 derajat Celcius ya. Ini jadikan Kelvin ditambah 273 1000 Kelvin, lalu C-nya ini, kemudian lambda. Tanyakan, lalu kita masukkan rumusnya, lambda kali T adalah C. Jadi lambda adalah C per T. 2,898 kali 10⁻³ ini C-nya dibagi 1000. Ya, kita ubah pangkatnya saja, 2,898 kali 10⁻⁶, ini pangkat 3-nya naik ya, 10⁻⁶ meter. Ya, seperti itu anak-anak. Sampai sekian dulu pembahasan materi kali ini anak-anak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih.